Ini pabrik Oppo nih, HP Oppo apa Vivo gitu. Hamparan sawahnya luas banget, bangunan gede juga teman-teman, kayak batu bara. Ya teman-teman, sama pegunungannya. Ini batas desa Monjong. Nah, ini udah kelihatan ya tuh puncaknya tuh. Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit atau kurang sehat, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Ini saya lagi perjalanan lagi, mau motoran ke arah Cilegon melalui utaranya Tangerang. Ini saya mau ke tempat pemandangan lah. Nanti kita mau giling-giling sebentar. Kalau naik kereta nggak sempet sih waktunya. Ini saya sengaja naik motor supaya lebih santai waktunya, jadi nggak terburu-buru. Jadi ini saya mau ke bukit. Rencananya hari ini saya mau ke dua tempat, yaitu ke Bukit Jambul Merak sama ke Gunturan Hills. Gitu teman-teman, ini karena tempatnya berdekatan dan jaraknya juga lumayan deket sih kalau naik motor. Jadi saya mau ke sana, ke dua tempat sekaligus. Mudah-mudahan sih cuacanya mendukung ya, nggak hujan di siang harinya, jadi saya bisa punya kesempatan nih buat kedua tempat. Sekarang hari Sabtu ya, biasa weekend, tanggal 13 September 2025. Tadi saya berangkat dari rumah itu jalan jam 10, dan sekarang jam 10 lewat 10. Untuk perjalanan sendiri lumayan ya, tadi saya lihat di maps tuh, untuk jalannya itu sekitar 105 km dari rumah dan lewati jalan ini. Untuk lama perjalanannya itu 2 jam 54 menit, hampir 3 jam, dan bisa 3 jam karena kita nanti bakalan berhenti dulu. Oke teman-teman, ini kita melintasi jalan tersibuk. Ini kalau hari kerja macetnya luar biasa nih teman-teman. Tapi enak sih, di kanan kirinya ada pohon rindang dan juga ada kali ya di kanannya nih. Kalinya lumayan besar. Nah, di sini ada pabrik yang gede banget nih teman-teman. Ini pabrik Oppo nih, HP Oppo apa Vivo gitu, lupa saya. Pokoknya di sini nih. Jadi bangga juga sih sebagai warga Tangerang punya pabrik manufacturing handphone, salah satu handphone terbesar. Ini udah sampai di Mauk, Jalan Raya Mauk. Ini macet banget ya, sibuk banget kayaknya hari Sabtu ini. Banyak truk-truk juga yang lewat sini. Kirain saya di sini nggak dilewatin truk, soalnya kan biasanya lewatnya lewat Teluk Naga kalau truk-truk. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di daerah Sepatan. Ini di kanan kiri udah mulai terlihat nih ya hamparan sawah, karena memang di area utara Tangerang itu rata-rata banyak sawahnya teman-teman. Dia deket laut juga.
Nah ini kita udah sampai di pertigaan nih teman-teman. Ini kalau ke kanan nih ke Ketapang teman-teman. Yang waktu itu saya ke Mangrove. Nah ini kita ke arah kiri. Ini kita udah sampai ke daerah Mauk. Nah, tuh lihat teman-teman, hamparan sawahnya luas banget. Sebelah kanannya juga sama. Di daerah sini masih terjaga banget ya sawahnya. Jadi enak kalau lewat sini. Jarang-jarang di Tangerang ada pemandangan hijau begini, sawah-sawah. Biasanya kan kayak gini cuma ada di Jawa ya, atau di daerah luar kota lah pokoknya. Di sana ada bangunan gede juga teman-teman, kayak batu bara ya, kayak atau penambang apa listrik gitu. Kita melewati batas kecamatan nih. Selamat datang di Kecamatan Kemiri. Ini jujur ya, saya baru pertama kali sih lewat sini. Puluhan tahun gede di Tangerang. Ini baru kali ini saya lewat sini. Biasanya sih saya lewatnya lewat jalan utama ya, lewat Bitung, Balaraja, Cikupa. Kalau mau ke Serang sini, Cilegon, kalau naik motor atau mobil kan lewat tol ya. Kalau mobil, kalau motor ya lewat jalan utama. Nggak pernah lewat sini. Ini baru kali ini nih saya lewat sini. Seru juga lewat sini. Jadi kayak perjalanan jauh banget ke Jawa. Oke teman-teman, ini kita mau masuk ke daerah Kronjo. Kronjo ini ada Pulau Cangkir ya teman-teman. Di Kronjo tuh ada salah satu tempat religi ya. Kalau Pulau Cangkir tuh, dia tuh ada makam apa ya, makam Sunan atau makam wali gitu di sekitar pulaunya. Jadi tuh pulaunya kecil ya, jadi biasa tempat buat petilasan atau ziarah lah. Nah ini teman-teman tuh Pulau Cangkir, ada tulisan. Nanti kita kayaknya ngelewatin deh. Ini ada tugu nih teman-teman, tugu ikan sama di Cangkir, ikan udang di Cangkir. Kita masih lurus lewat sini. Kalau mau ke Pulau Cangkir nanti belok kanan teman-teman, belok kanan ke sana. Jadi kita nggak ngelewatin sih, emang masih jauh juga jaraknya dari jalan raya ini. Ini nanti depan belok kanan situ tuh. Kalau mau ke Pulau Cangkir, ada tulisannya tuh, Pulau Cangkir 2 km. Luas banget nih sawah-sawahnya, benar-benar kayak lagi mudik. Oke teman-teman, ini ada tunjuk lagi nih, lurus Tanara Serang, kiri Gunung Kaler, Kresek, Balaraja. Jadi kalau mau ke Balaraja belok kiri sini nih teman-teman. Sama gunung itu ada masjid juga, bagus banget masjidnya. Tadi dari jalan udah kelihatan paling besar dan paling bagus masjidnya, tapi masih dalam pembangunan sih. Ini ada Indomart sama Alfamart. Kita berhenti dulu deh, cari minuman dingin, panas banget. Sekalian istirahat sebentar. Oh ada kursinya nih, lumayan teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lagi nyantai dulu di Indomart Tanara. Ini habis jajan, saya beli ini aja nih, beli air, beli kopi, sama beli coklat buat nunda lapar. Soalnya belum mau makan juga sih, masih kenyang tadi. Habis sebelum berangkat tuh udah makan banyak di rumah, jadi ya udah ngemil-ngemil aja dulu. Yang penting ada yang ganjel.
Nanti kalau ada tempat makan enak kita beli makan. Jadi sekarang saya masih di sini di Tanara. Untuk perjalanan masih berapa tadi, 1,5 jam lagi, 61 km lagi. Jadi ya lumayan lah, tadi udah 40 km berarti ya perjalanan ya. Sekarang jam 11.45, paling nanti 15 menit lagi lah saya jalan lagi. Oke teman-teman, ini udah beres. Kita lanjut perjalanan lagi. Udah jam 12. Kita lanjut perjalanan lagi. Ini ada makam Pangeran Sunyararas, Terminal Tanara, sama Masjid Agung. Jadi nanti kita lewatin Masjid Agung Banten ya teman-teman. Ini saya emang, oh ini nih makam Sultan Pangeran Sunyararas di sini. Sama kayak Pulau Cangkir, tempat religi juga. Nah ini kita ke sini nih, di Jembatan Pelangi kalau nggak salah ya namanya ya. Kita lewat Jembatan Pelangi, karena warna-warni seperti pelangi. Ini sekarang kita sudah memasuki daerah Tirtayasa. Ini udah mulai masuk ke daerah pemukiman ramai ya teman-teman. Udah banyak rumah kanan kirinya, udah banyak kendaraan juga yang lalu lalang. Ini dari sini udah kelihatan teman-teman pegunungannya. Nanti kita mau ke sana nih, itu udah ke arah Cilegon. Komplek ada tulisannya tuh, selamat datang di Rusunawa Margaluyu. Kawasan Banten Lama, 1 km lagi teman-teman. Kita udah mau masuk ke kawasan Banten Lama. Dan kawasan Banten Lama ini yang tadi saya bilang ada Masjid Agung, terus ada peninggalan Banten tuh, benteng-bentengan. Ini Benteng Surosoan sama Museum Kepurbakalaan. Nah ini kita belok kanan teman-teman ke arah sana ya, Keraton Kaibon. Nah ini ada Keraton Kaibon nih di sini teman-teman. Itu keratonnya tuh, peninggalannya, tinggal sisa-sisaan bangunan temboknya aja sih. Bentuknya sih udah nggak ada ya keratonnya. Nah ini kalau lurus nih ke Pelabuhan Karanghantu teman-teman, sama stasiun Karanghantu. Kita belok kiri. Nah kalau misalnya keburu saya mau ke sini sih, tapi lihat nanti deh. Atau mungkin next trip kita ke sana. Nah ini teman-teman, kalau Masjid Agung Banten nih lurus, kita belok kiri, Keraton Surosoan. Nah ini benteng juga nih teman-teman, salah satu bentengnya nih, luas nih, keraton. Jadi dia tinggal temboknya doang. Kalau mau nyari bangunannya udah nggak ada, tapi di dalamnya sih ada bangunan-bangunan kayak kamar-kamar gitu. Di sebelah sana tuh masjidnya tuh, Masjid Agungnya, di balik tembok ini nih, tembok keratonnya. Kita masih lurus teman-teman, 1 jam lagi, 57 menit. Sekarang jam 1, berarti nyampe jam 2-an lah ya. Berarti kita molor hampir 1 jam ya. Berangkat jam 10, harusnya nyampe jam 1 nih, harus ada nyampe sekarang nih. Tapi karena tadi banyak berhenti,
dan jalannya juga santai sih, nggak ngebut. Jadinya mundur 1 jam nggak apa-apa, karena kita naik motor jadinya santai, nggak dikejar-kejar waktu jadwal. Kalau naik kereta kan naiknya harus sesuai jadwal. Ini kita makin deket ya teman-teman sama pegunungannya. Ini batas desa Tonjong, kita udah keluar dari desa Tonjong. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di Cilegon kotanya ya teman-teman. Udah rame nih, lalu lalang kanan kiri, banyak kendaraan roda 4 sama toko-toko. Perjalanan kita masih setengah jam lagi, masih 16 km lagi. Dan ya mudah-mudahan sih nggak hujan ya, karena udah mulai agak-agak mendung nih teman-teman. Kalau di Jawa Barat, kalau kita ke Bogor sih mungkin sekarang udah hujan, karena biasanya dia pagi tuh masih cerah, pas siang baru mulai mendung. Jam 2-an itu udah hujan dia di sana. Ya mudah-mudahan sih di sini enggak ya. Ini kalau ke kiri kita ke Anyer nih teman-teman. Kita lurus ke arah Merak. Oh iya, ini kalau misalnya teman-teman naik kereta itu sebenarnya bisa ya, kalau mau ke Merak Jambul ini turun di stasiun Merak, nanti jalan kaki dia ke arah apa ya nama daerahnya ya, pokoknya bisa lah ke sana trekking. Tapi itu lumayan lama ya, lumayan jauh. Trekkingnya sih nggak jalan yang tanah gitu, enggak. Trekkingnya tempat warga lah, perkampungan gitu. Itu bisa sebenarnya, cuma ya saya bilang tadi saya pengen santai, jadinya ya udah naik motor aja. Nah ini teman-teman, pelabuhan yang mau ke Merak Kecil ya, apa lupa namanya saya. Kita udah sampai di sini aja nih. Jadi nanti kalau misalnya mau ke Merak Kecil bisa juga sih, tapi saya kayaknya enggak deh, kan waktu itu udah pernah ya, tahun kemarin itu juga ya. Tahun ini baru ke Pulau Merak Besar kemarin, videonya juga belum jadi. Putar balik ini nih, kita ke kanan. Kita masuk ke sini. Ini kita lewat jalur yang motor ya. Kalau lewat jalan kaki itu sebenarnya bisa juga lewat, ada jalannya lah pokoknya ke stasiun Merak tuh. Jadi kita bisa trekking. Dari sini masih 12 menit lagi, tinggal 4 kilo. Ini banyak warung-warung makan juga ya. Udah mulai agak lapar nih saya, tapi lihat nanti deh. Pengennya sih ke atas dulu, habis itu pulang makan. Nah baru kita ke Guntur Hills. Nah ini udah kelihatan ya tuh puncaknya tuh, yang sering saya lihat kalau nyampe di stasiun Merak. Nah ini kita mau naik ke atasnya nih teman-teman. Nah ini kita belok kanan ke sini nih teman-teman, ke Jalan Kedalon. Nah ini sepanjang jalan sini tuh menanjak ya teman-teman, lumayan curam tanjakannya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman naik kereta, nanti ya kayak gini jalanannya nih kalau jalan kaki. Lumayan curam ya. Nah, di sini juga ada jalur evakuasi teman-teman, kalau misalnya terjadi bencana alam seperti tsunami, karena di sini kan dekat laut ya. Jadi di sini lewat jalur evakuasinya. Kita masih nanjak terus teman-teman.
kalau jalan juga agak capek sih ya. Kalau trekking kesini tuh kayaknya, aduh, capek banget. Motor saja udah mulai berat. Ini emang jalanannya full nanjak ya, bukan yang sedikit-sedikit tapi emang naik terus. Pemandangan udah mulai kelihatan nih. Ada yang main layangan. Oke teman-teman, ini saya naik lagi nih. Karena emang agak tricky ya tempatnya. Ini kalau teman-teman dari bawah naik ke atas, ini langsung belok ke kanan sini aja. Warung yang ini nih, rumah yang putih. Nanti bisa naruh motor di sini, terus jalan kaki ke bawah. Patokannya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah sampai di sini nih. Tempat berhentinya jadi patokannya di sini nih. Yang bisa ditaruh motornya. Ini saya mau lanjut trekking sebentar, katanya ikutin aja jalan di sini. Gak jauh. Jadi patokannya kalau mau ke sini tuh ada rumah yang warna putih. Nah, nanti di situ taruh motornya. Jangan di pinggir jalan. Nanti hilang. Ikutin jalan ini aja nih katanya nih. Banyak banget sampahnya di sini teman-teman. Duh. Emang kata bapak sama ibu yang punya rumah tadi, ini sih emang ini bukan nggak ada pengelolanya, cuma spot aja, cuma kan nongol di Google Maps, jadinya penasaran saya. Oke. Skip dulu dah ya. Kita kalau udah nyampe saya rekam lagi. Nah ini kayaknya nih tempatnya nih, batu. Katanya sih batu. Nyampe. Sore. Ini tempatnya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini adalah puncak Jambul Merak di mapsnya ya, dan itu kelihatan banget nih Pulau Merak besar, sama yang di sebelah sana nih ketutupan bukit ini Pulau Merak kecilnya teman-teman. Sama di sebelah sana tuh apa namanya ya, Pulau Sangyang. Kalau ke sana Lampung. Oh, dari sini kelihatan banget ya teman-teman, tapi
karena saya tadi nyasar-nyasar dan nggak tahu jalannya, jadinya ya keburu gelap. Tadi sih bagus cuacanya, karena agak telat dikit jadinya ya berawan. Kata ibu-ibunya tadi enaknya pagi ya, kalau siang ya gini resikonya. Di sini juga udah mulai turun kabutnya, persiapan mau hujan lagi. Nggak tahu nih jadi apa enggak nih nanti mau hujan apa enggak. Ya udah, nikmatin aja deh dulu di sini. Ini sekarang jam 2.35. Paling nanti duduk-duduk dulu ngambil foto, jam 3 cabut. Worth it lah. Untuk bawahnya nih langsung jurang nih teman-teman ya. Jadi hati-hati, nih lokasinya cuma segini doang yang bisa dipijak. Nih, ini doang nih, saya aja duduk begini karena nggak berani juga mau kemana-mana, jalan-jalan takut. Karena sendirian juga takut ada apa-apa, licin juga sih batunya. Kalau bisa berdiri di situ di foto, tapi saya takut. Udah lemes banget ini ngeliat ketinggian begini, tapi bagus banget pemandangannya. Kita zoom coba ya. Kita zoom. Nah, zoomnya cuma mentok segini doang nih. Ini pulaunya nih teman-teman. Tempatnya seperti ini. Ini anginnya kenceng banget dari tadi. Ngeri goyang. Padahal badan saya berat ya. Tapi tetap aja anginnya kenceng banget. Oke. Sekarang udah mau jam 3. Jam 2.55. Saya udahin dulu dah, udah cukup juga stok buat foto-fotonya. Jadi beginilah teman-teman, puncak Jambul Merak. Jadi nanti saya kasih tahu buat cara kesininya naik motor sendiri. Kata ibu yang di rumah tadi juga katanya kalau misalnya naik ojek itu bisa. Jadi nanti teman-teman pas nyampe di stasiun Merak kan banyak tukang ojek tuh, nanti minta antar ke sini, tahu nanti tuh titiknya dia nurunin penumpangnya di depan rumahnya dia tadi yang ibu-ibu itu. Nanti dari sana jalan kaki nyampe sini, nggak jauh kok, paling cuma 5 menit kurang lah nyampe. Cuma jalannya ya agak licin, jadi siapin sendal atau sepatunya yang khusus buat naik gunung. Itu aja teman-teman ya. Sekian dulu mungkin video saya kali ini. Jangan lupa support terus channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum.